Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilah dengan NIM 0520476889, berasal dari UPBJJ Serang. Saya akan mempresentasikan tentang produk kewirausahaan saya, yaitu keripik tempe sagu. Oke, untuk deskripsi produknya, ini merupakan keripik tempe sagu bermerek Berkah, yaitu keripik berbahan dasar tempe dengan penambahan tepung tapioka untuk menambahkan cita rasa dan kerenyahan keripik dengan rasa produk yang asin, gurih, dan unik. Berikut adalah bentuk logonya seperti gambar di bawah. Untuk kemasan saat ini saya menggunakan eh, plastik PP berwarna jernih, berwarna transparan. Kemudian untuk pengembangan saat ini saya sedang mengembangkan untuk mendesain kemasan pouch, tapi dilapisi dengan aluminium foil agar lebih aman untuk agar lebih aman untuk produk. Aspek pemasaran. Kemasan standing pouch ziplock, ukurannya 155 gram sampai 250 gram. Untuk harganya sekitar 10.000 per 155 gram. Perkiraan margin bruto margin 30%. Penjualan offline, yaitu melalui penjualan grosir ataupun langsung ke konsumen. Promosinya berupa tester gratis ataupun diskon dan bonus ketika membeli dalam eh, jumlah sekian, jumlah tertentu. Keuntungan perusahaan ke depannya, dari tren konsumen, seperti yang kita lihat, masyarakat juga udah mulai minat dengan camilan tradisional. Terus saat ini, dewasa ini, budaya menonton masyarakat juga cenderung meningkat nih. Kayak nonton Netflix, nonton video online, streaming, YouTube, apapun itu. Sehingga mereka tuh punya kebiasaan untuk kemil. Nah, inilah alasan kenapa saya mengambil produk keripik. Target pasarnya yaitu mahasiswa atau pelajar yang notabene suka nyemil, ibu rumah tangga yang biasanya nyediain cemilan untuk anaknya, untuk keluarganya, dan wisatawan untuk mencari oleh-oleh khas. Peluangnya juga karena tempe itu terkenal sebagai produk yang tinggi protein dan cemilan sehat berbasis nabati atau plant-based itu lagi sedang naik daun-daunnya. Persaingan dan kompetitor. Kompetitor langsungnya yaitu produsen keripik tempe lainnya. Kompetitor tidak langsungnya adalah keripik lain seperti keripik kentang, singkong yang bermerek kayak Citato, Lays, dan Kusuka atau lainnya. Strategi untuk memenangkan pasar yang saya lakukan yaitu melakukan inovasi pada produk. Nah, keripik tempe sagu sendiri karena ada penambahan sagu atau tepung tapioka itu membuat teksturnya lebih crunchy. Jadi lebih enak gitu. Kemudian branding dan inovasi kemas yang lebih kekinian. Jadi anak muda itu pada tertarik dengan kemasan pangannya itu. Nextnya itu faktor teknis dan teknologi di masa depan. Saat ini produksi uh, keripik tempe berkah itu masih semi manual dengan alat pemotong slicer sederhana menggunakan dinamo mesin jahit, di mana blade-nya itu berbentuk seperti lingkaran circle, cylinder. Dan satu wajan penggorengan. Cara di masa depan yaitu pertama ada pembelian spinner minyak untuk meniriskan minyak agar keripik lebih awet. Jadi si minyak gagal keripiknya itu lebih cepat kering, lebih sedikit lebih rendah kandungan minyaknya. Kemudian ada vacuum sealer agar kemasannya lebih kedap udara dan lebih awet walaupun tanpa pengawet. Kemudian mesin slicer otomatis untuk ketebalan keripik jadi lebih seragam karena tidak lagi menggunakan tenaga manusia dan proses produksinya bakal jadi lebih cepat. Kemudian terakhir ada perubahan kemas. Nah, ini tujuannya kita menjadi lebih baik lagi, dilapisi aluminium foil agar lebih aman terhadap produk. Izin dan legalitas. Untuk UMKM Tempe Berkah sendiri, UKM Tempe Berkah sendiri itu sudah memiliki nomor izin berusaha atau NIB dan produk keripik Tempe Berkah juga sudah legal dan terdaftar halal dan PRT. Berikut adalah nomor NIB, halal, dan PIRT-nya.
Selanjutnya adalah dampak faktor lingkungan. Limbah produksi sendiri di tempe yaitu adalah kulit kedelai. Nah, ini kulit kedelai ini kita lakukan penjualan kembali sebagai pakan ternak. Biasanya peternak sapi. Dampak sosialnya, ini membantu perekonomian masyarakat sekitar sih. Nah, untuk saat ini, kita lakukan dengan memberikan harga diskon pada penjual grosir. Untuk penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar atau masyarakat saat ini belum berjalan karena masih skala kecil. Kemudian keuntungan perusahaan di masa depan. Untuk HPP produknya, untuk 155 gram itu sekitar 7.800 rupiah. Eh, Harga produknya sendiri untuk 155 gram itu sekitar 10.000. Jadi marginnya kalau dihitung yaitu sebesar 22%. Kemudian umur usaha di masa depan. Kalau kita lihat dari tren, tempe ini sebenarnya bukanlah sebuah tren, tapi memang makanan khas Indonesia, tradisional Indonesia. Jadi ini tidak akan eh, mati tergerus zaman seperti itu, karena sebagai makanan tradisional pasti selalu dilestarikan. Pengembangannya tahun pertama sampai kedua itu saya fokus untuk melakukan untuk menembus pasar lokal atau online. Baru di tahun ketiga dan keempat, saya akan coba untuk ekspansi keluar kota, menambah produk turunan seperti sambal tempe bisa, atau coklat tempe, dan saya usahakan untuk masuk ke retail modern atau minimarket. Kesimpulannya, keripik tempe sagu atau bermerek berkah ini adalah bisnis yang sangat layak secara pasar, teknis, dan finansial. Bahkan kita bisa melihat perkembangan tempe di luar negeri seperti di Jepang dan di Amerika itu sudah mulai dikenal. Bahkan di film-film juga sudah banyak sekali dilihatkan, wah ini produk tempe, ini makanan sehat loh. Dan saya rasa itu akan menjadi sebuah potensi yang sangat besar untuk keripik tempe sagu ini. Sekian dari saya. Terima kasih.